Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang murid-muridnya Syekhona Khalil Bangkalan. Hampir ulama besar ternama di Madura dan Jawa adalah murid Kiai Khalil Bangkalan. Selain itu, muridnya rata-rata berumur panjang, banyak di atas 90 tahun. Hal ini berkat Kiai Khalil yang mendoakan semua muridnya agar berumur panjang dan bermanfaat ilmunya. Umur yang panjang dan ilmu yang bermanfaat tentu baik sekali. Berkenaan dengan ini, sebuah hadis Nabi diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwa Abu Bakrah meriwayatkan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" "Orang yang panjang umur dan baik amalnya," jawab Rasulullah. Laki-laki itu bertanya lagi, "Lantas siapakah yang paling buruk, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya." Doa Syekhona Khalil terkabul. Allah menjadikan semua murid-muridnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Kini muridnya menyebar di Nusantara, namun sebagian besar berada di Pulau Jawa. Berikut ini murid-murid Syekhona Khalil Bangkalan yang mudah dikenal. Pertama, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pesantren ini memiliki keahlian kajian ilmu hadis, khususnya hadis Bukhari. Di kalangan para santri mendapat panggilan kehormatan Hadratus Syekh, guru mulia, pendiri dan pemimpin pertama organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 29 atau 1964, diakui sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Putranya bernama Wahid Hasyim sebagai salah seorang tokoh yang merumuskan naskah pembukaan UUD 1945. Sebagai Menteri Negara, Menteri Agama, juga pahlawan nasional, salah satu cucunya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI keempat. Yang nomor 2, muridnya Syekhona Khalil, yaitu Kiai As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo. Pesantrennya dihuni belasan ribu orang santri. Sebagai pemrakarsa berdirinya pesantren tinggi Lembaga Kader Fuqaha Ma'had Ali. Yang nomor 3, yaitu muridnya Syekhona Khalil, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, penerus dan pengasuh Pondok Pesantren Tembak Beras, Jombang. Tokoh utama terbentuknya NU, diri Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air, pelopor diskusi para cendekiawan, taswirul afkar, mantan Rois Am NU kedua. Yang nomor 3, yaitu Kiai Bisri Samsuri, pendiri dan pengasuh pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, pendiri Syarikat Islam Cabang Mekah, mantan Rois Am NU ketiga. Yang nomor 5, yaitu Kiai Maksum, pendiri dan pengasuh pesantren Al-Hidayah Lasem, Rembang, seorang kiai yang konservatif dengan wawasan luas dan mendalam, dikenal sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam.
Yang nomor 6 yaitu Kiai Bisri Mustafa, pendiri dan pengasuh pesantren Rembang. Ia dikenal sebagai mufassir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Ibriz fi Ma'rifati Tafsiril Quranil Aziz, sebanyak 3 jilid, tebal, berhuruf Jawa Pegon. Yang ketujuh yaitu Kiai Muhammad Siddiq, pendiri dan pengasuh pesantren Siddiqiyah Jember. Ketika Siddiq nyantri pada Kiai Khalil, pernah menimba air sumur berisi berlian. Lalu Siddiq berkata, "Bukan ini yang aku kehendaki. Aku hanya ingin semua keturunanku menjadi orang yang mulia," sambil mengembalikan semua berlian ke dalam sumur. Selesai menimba ilmu, Kiai Khalil menyuruh Siddiq menempati daerah Jember. Kelak nama kota tersebut dikenal dengan nama Jember. Yang ke-8 yaitu Kiai Muhammad Hasan Genggong, pendiri pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan umum mendapat porsi sama dengan ilmu agama. Keberadaan Universitas Zainul Hasan sebagai bukti hal ini. Yang ke-9 yaitu Kiai Zaini Mun'im, pendiri pengasuh pesantren Nurul Jadid Paiton. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. Pendidikan Mar'atus Sholihah cukup mendapat perhatian di pesantren ini. Yang ke-10 yaitu Kiai Abdullah Mubarak, pendiri pengasuh pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pesantren Suryalaya kini dikenal juga menampung pengobatan penderita narkoba. Putranya bernama Kiai Sohibul Wafa Tajul Arifin, dikenal dengan sebutan Abah Anom, sebagai mursyid Qadiriyah wa Nasbandariyah tersepuh di Indonesia saat ini. Yang ke-11 yaitu Kiai Asy'ari, pendiri pengasuh pondok pesantren Darut Thalabah Wonosari Bondowoso. Gambaran seorang kiai yang sangat dekat dengan rakyat, sering silaturahmi pada orang awan tanpa harus diundang. Yang ke-12 yaitu Kiai Abi Suja, pendiri pengasuh pesantren Asta Tinggi Kebon Agung Sumeneb. Letak pesantren ini di tempat yang sangat tinggi dan indah sekali. Suasana salaf masih dipertahankan sampai sekarang. Yang ke-13 yaitu Kiai Abdul Aziz Ali Wafa, pendiri pengasuh pesantren Bustanul Ulum Temporejo Jember. Pesantren ini mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu keahliannya tentang ilmu nahwu dan sorob. Yang ke-14 yaitu Kiai Syamsul Arifin, pendiri pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus. Kiai Syamsul seorang yang sangat zuhud terhadap dunia. Yang ke-15 yaitu Kiai Masykur, banyak berkiprah di bidang politik dan kenegaraan, menjadi Panglima Sabilillah, Ketua Umum PBNU, Menteri Agama Dr. Andes Ruslan Abdul Ghani menilai Kiai Masykur seorang negarawan karena selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri dan kelompok. Yang ke-16 yaitu Kiai Usmani, pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Usmuni Terate Sumeneb. Nampaknya Kiai Usmuni mewarisi karomah Kiai Khalil, sering ucapan dan perilakunya menjadi fakta.
semasa mudanya sering bertapa di Gua Pejudan, Pamekasan. Yang ke-17 yaitu Kiai Karimullah, pendiri pengasuh pondok pesantren Taman Bondowoso. Pesantren ini sekarang dikenal dengan pesantren Miftahul Ulum. Suasana salaf tetap dipertahankan di pesantren ini. Yang ke-18 yaitu Kiai Abdul Karim, pendiri pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri, seorang figur kiai yang selalu mengingat guru-gurunya. Menjelang wafatnya ia selalu berucap, "Dongak-dongak no aku mati diakuni santrini Kiai Khalil, sebab leku golek ilmu kawit durung balik. Doakan aku mati diakui santrinya Kiai Khalil, sebab sebelum balik aku sudah menuntut ilmu." Yang ke-19 yaitu Kiai Munawir, pendiri pengasuh pondok pesantren Al Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Sebuah pesantren spesialis Al-Qur'an, baik bin nador dengan melihat Al-Quran maupun bil ghaib, hafalan seluruh Al-Quran. Selain itu kajian qiraatus sab'ah, 7 bacaan Al-Quran juga diajarkan. Salah seorang keturunannya bernama Ahmad Warson Munawir mampu membuat kamus sebesar kamus Munjid berjudul Kamus Al-Munawir, setebal lebih dari 1.500 halaman. Yang ke-20 yaitu Kiai Khozim, pendiri pengasuh pondok pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo. Beliau adalah seorang santri yang sangat tawadhu kepada siapa saja yang dianggap ulama. Yang ke-21 yaitu Kiai Nawawi bin Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sitogiri. Pesuruhan pesantren ini sangat berwibawa, selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan. Seringkali menolak sumbangan kalau patut diduga terdapat syubhat. Yang ke-22 Kiai Abdul Fakih bin Umar, pendiri pengasuh pondok pesantren Cemoro di Rogo Jampi, hafid Al-Quran dan banyak memiliki karamah. Yang ke-23 yaitu Kiai Yasin bin Rais, pendiri pengasuh pondok pesantren Sunniyah Pasuruan. Karena ketekunannya beribadah, Kiai Khalil Bangkalan menjuluki malaikat dunia. Yang ke-24 Kiai Tolhah Rawi, penerus pondok pesantren Sumur Nangka Mudung, yang diirintis ayahnya Kiai Muhammad Rawi yang juga murid Syekhona Khalil. Tolhah Rawi adalah murid yang mendampingi detik-detik kematian sang guru. Yang ke-25 yaitu Kiai Abdul Fattah, pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Fattah Tulungagung. Meskipun pesantren ini berada di tengah kota, suasana salaf masih kental. Yang ke-26 Kiai Ridwan bin Ahmad Sedayu Gresik, selain hafal Al-Quran juga pakar tentang ilmu hisab. Yang ke-27 yaitu Kiai Ahmad Khusairi, penerus pondok pesantren Salafiyah Pasuruan, hafid Al-Quran, mewarisi ilmu laduni dari gurunya, menguasai berbagai bahasa asing. Karena keahliannya, Kiai Khusairi mengajarkan fikih sekaligus 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ke-28 yaitu Kiai Romli Tami, penerus pondok pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang, membangun sebuah perguruan tinggi megah bernama Universitas Darul Ulum. Dalam kitab Samratul Fiqhiyah, Kiai Romli sah sebagai murid Thariqah Qadiriyah wan Naqsbandiyah. Yang ke-29 yaitu Kiai Ridwan Abdullah, seorang kiai yang berbakat pelukis, pencipta lambang NU. Di kalangan organisasi ini
dikenal 3 serangkai, yaitu Kiai Wahab Asbullah sebagai pendiri, Kiai Alwi Abdul Aziz sebagai pencipta nama, dan Kiai Ridwan sebagai pencipta lambangnya. Ke-30 yaitu Kiai Abdul Hamid bin Isbat, pendiri pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan. Kepiawaiannya tentang ilmu alat. Begitu memasuki pesantren ini, suasana salaf akan terasa. 31 yaitu Kiai Abdul Majid bin Abdul Hamid, pendiri pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan. Selain terkenal kajian ilmu alat, juga fikih Syafi'i sangat ditekankan. Yang ke-32 yaitu Kiai Muhammad Toha Jamaluddin, pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Falah Sumbergayam. Kiai Toha sangat ahli tentang ilmu baca Al-Quran. Yang ke-33 yaitu Kiai Jazuli Usman, pendiri pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Yang ke-34 Kiai Hasan Mustafa Garut Jawa Barat. Kiai Hasan Mustafa adalah seorang sastrawan yang produktif. Yang ke-35 Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik Jawa Timur. Yang ke-36 Dr. Andes Haji Soekarno atau presiden pertama. Yang ke-37 Kiai Yatawi Puger Jember, seorang kiai sekaligus pendekar, banyak menyadarkan Bromo Corah wilayah pantai selatan ke dalam pangkuan Islam. Yang ke-38 yaitu Kiai Abdul Wahab, pendiri pengasuh pondok pesantren Darul Huda Penetapan Banyuwangi. Kiai Wahab adalah seorang kiai yang sangat piawai dalam mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Yang ke-39 Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri Jawa Timur, murid Syekhona Khalil yang memiliki mata batiniah yang kuat sekali. Di kalangan santrinya dipanggil dengan kehormatan Arif Billah, orang yang sangat mengenal Allah. Yang terakhir yang ke-40 yaitu Kiai Sayyid Ali Bafakih, pendiri dan pengasuh pesantren Samsul Huda Negara Bali. Pesantren Samsul Huda adalah benteng Islam di Bali Barat, Klungkung benteng Islam di Bali Timur, sedangkan benteng Islam di Bali Utara berada di Singaraja. Itulah murid-muridnya Syekhona Khalil yang semuanya rata-rata menjadi ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.